Baik, baik. Oke, terima kasih Ifah ya sudah memperkenalkan. Salam kenal bagi yang belum kenal. Saya senang sekali diundang ke berbicara di ini Elbrands Talk ini. Mungkin beberapa disclaimer ya, yang nanti tidak terlalu relate dengan kajian kalian karena ini sangat Quranic study sekali. Namun saya senang ada beberapa mahasiswa kami di UIN juga yang sedang berpartisipasi. Eh, Disclaimer yang lain, ini baru saja saya presentasikan di Lingkar Baca Nun seminggu yang lalu. Bedanya dengan presentasi hari ini, mungkin saya akan kasih sedikit pengantar di depan ya, konteks mengapa kajian ini dilakukan. Itu karena ya ada kegelisahan-kegelisahan saya yang mau saya share ke panjenengan semua. Baru kemudian di part 2 nanti kita akan berbicara tentang eh, apa yang sudah saya lakukan. Anggap saja ini eksperimen ya, preliminary research. Maksudnya ini riset yang belum selesai, masih jauh dari kesimpulan, dan saya mohon tanggapan-tanggapan dan insight dari panjenengan semua. Mohon maaf sekali lagi bagi yang kemarin atau minggu lalu, Jumat lalu persis, mengikuti presentasi kami di Lingkar Baca Nun, ini 50% akan sama persis sih. Jadi silakan di skip saja bagi yang kemarin sudah sempat hadir ya. Kemudian saya kemarin tanya ke Ifah, sepertinya banyak yang tidak hadir di acara kemarin, jadi ya kita presentasikan ulang di sini gitu. Baik, oke, saya mulai. Semoga nggak lama ya, mungkin maksimal 30 sampai 40 menit nanti diingatkan ya, Fah ya. Jadi begini kawan-kawan, ini Iya, pengantar. Kak. Yes, untuk pengantar saya mau angkat 3 topik nih. Pertama, mau nggak mau berangkat dari kajian Quran akademik dan apologetik. Saya tidak mau terlalu mendramatisasi ya bahwa diferensiasi ini perlu diadakan apa enggak. Yang mau saya tekankan adalah ada memang dan sah atau valid sebuah riset disebut akademik dan sebuah riset disebut apologetik. Eh, saya meyakini bahwa keduanya tidak perlu kita pisahkan terlalu terlalu frontal ya. Ada kalanya kita harus menjadi seorang akademisi, ada kalanya kita harus bersikap sebagai muslim apologetik. Utamanya ketika kita diminta untuk berdakwah, untuk mengkaji sesuatu yang sifatnya untuk membenarkan tentang ajaran yang selama ini kita terima, itu ya silakan to be apologetic gitu. Tapi eh, yang jadi masalah adalah ketika cara kerja apologetik ini masuk dalam bungkus yang akademik sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang menjadi concern saya belakangan ini. Nah, saya agak lebih detail ngomongnya. Ini, ada 3 profil lulusan IAT ya, yang melakukan tafsir mufasir pemula, praktisi, dan akademisi. Bagaimanapun ini pilihan. Kita akan sangat susah mencetak satu individu yang menguasai tiga-tiganya. Ketika berhadapan dengan mereka yang pengen jadi mufasir pemula ya mau nggak mau kita harus memberikan em, bekal supaya mereka bisa menjadi mufasir. Terus praktisi juga demikian, akademisi juga demikian. Poin saya adalah oke lah, sederhananya begini, anggap saja saya saat ini dan presentasi yang saya sampaikan saat ini itu berada di koridor mencetak akademisi studi Quran. Gitu. Jadi bukan berarti menganggap bahwa being a mufasir tidak penting atau mendekati Quran seperti layaknya mufasir apologetik tidak penting, tapi untuk saat ini ya kita bermain peran lah. Anggap saja saya termasuk akademisi atau dosen yang ingin mencetak banyak akademisi gitu. Dan tidak perlu dibentur-benturkan terlalu dramatisir juga. Itu pengantar kedua. Pengantar ketiga begini. Definisi tafsir itu saya lihat ada 2 mainstream. Kalau mufasir klasik dan pertengahan yang saya banyak terpengaruh oleh mereka, yang saya sering bicarakan di kelas juga, kalau mau menafsirkan Quran ya tafsir itu explaining the Quran, menjelaskan Al-Quran. Jadi lokus utamanya Al-Quran. Nah, ini mungkin dikritik ya oleh para mufasir modern bahwa kalau orientasinya menjelaskan Quran itu ya tidak membuat Quran itu dekat dengan solusi atau dekat dengan problem kontemporer. Maka paradigma modern menyebut ya namanya tafsir harus menghasilkan sesuatu yang dekat dengan kegelisahan umat. Dengan kata lain, tafsir itu harus membuat Al-Quran menyelesaikan masalah. Ini clear, dua-duanya eksis,
Dan praktek tafsir surat Muhammad yang saya lakukan mungkin akan lebih tepatnya berada di level yang pertama, menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Karena saya punya keyakinan paradigma yang kedua ini seperti dua sisi mata uang nih. Di sisi pertama itu kayak keren banget. Kita menempatkan Quran dalam puncak piramida, dia sebagai solusi segala jenis masalah. Dalam cara berislam kita, Quran adalah segala-galanya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ada potensi untuk kemudian memaksakan supaya Al-Quran kompatibel dengan ide-ide modern. Supaya Quran berkata sesuatu yang mungkin tidak dia katakan. Jadi kegelisahan saya di situ. Bukan berarti paradigma kedua ini jelek ya. Ada kalanya saya sebut berkali-kali, ada kalanya kita harus menjadi seorang muslim yang membuat Quran itu menyelesaikan masalah. Tapi dalam konteks to create seorang akademik atau akademisi, saya pikir yang paling tepat adalah posisi yang pertama. Ketika kita mau menafsirkan, ya sudah, posisi kita adalah menjelaskan Al-Quran. Tentu dengan latar belakang yang sesuai dengan background kita. Saya harap tiga pengantar ini bisa menjadi awalan ya, mengapa kemudian kajian seperti ini penting. Ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman. Apa sih endingnya dari surah based research to the Quran? Riset berbasis surah itu endingnya apa? Saya sebenarnya pengen menyasar tiga hal ini. Dan ya semoga saya bisa mengartikulasikannya dengan cukup tepat ya. Oke, saya lanjut. Nah, Anda sadar atau tidak, ini ada riset ya dari Oman, dari Bapak, mohon maaf, sorry. Oke. slide-nya belum berubah, Pak. Oh iya kok, padahal di saya udah, ini udah belum? Dari tadi belum? Belum, masih di slide awal. Oh sebentar, sebentar, sorry, sorry. Kalau begini aja gimana? Atau bisa kita bantu share-nya, Pak? Oh sebentar, sebentar. Kayaknya aku tahu what's going on. Bentar ya. Saya ulangi sekali Ya, lagi deh Pak. kalau gitu. Share, Oh, maaf ya, Pak. kemudian, yes oke, nggak apa, bagus. Ini, nah coba begini, apa yang tampak ini? Oh, masih loading. Oke, sekarang pengantar. Ya, itu yang saya jelaskan tadi ya. Ada 3 poin. Ya, Pak. Kalau ini Ya. sekarang udah berubah? Udah berubah ini? Sekarang belum, masih. Oh, sekarang sudah. Kelebihan tafsir tematis Oke. kontekstual. Yes. Nah, begini, saya lanjutkan ya. Terima kasih tadi diingatkan nih, Pak. Eh, ada riset teman ya, teman di UIN Surakarta di PTKIN, dia nggak update banget sih, antara tahun 2000 sampai 2020 mungkin nanti dicek dia terbit di Dinika. Ada nama Hamdi di situ, tapi mungkin dicap sebagai penulis kedua saja. Nah, yang menarik adalah tren di banyak kampus itu ya ini pemenang keduanya adalah tren tafsir tematis kontekstual. Jadi setiap pendekatan atau setiap mengkaji Quran itu ya dipakai pendekatan tafsir tematis kontekstual. Pemenang pertamanya di tren itu adalah kajian sejarah intelektual, kajian pemikiran begitu. Nah, saya punya anggapan begini, oke, jadi sudah ada kesadaran nih para akademisi Indonesia untuk memisahkan ini ranah studi Quran, ini ranah studi tafsir. Kalau studi tafsir ya studi pemikiran, entah itu mufasir atau bukan ya, pokoknya sejarah intelektual. Di satu sisi ini studi Quran, tapi ada gelagat yang saya lihat semua model pendekatan terhadap Quran atau studi Quran itu dilakukan dengan model tafsir tema pun jenisnya ya. Tafsir kontekstual itu sederhananya adalah ya tafsir yang mencoba melihat konteks pewahyuan terus kemudian ditarik ke masa sekarang jadi konteks kekinian terus ditemukan maghzanya segala macam itu. Dengan beberapa jenis namanya, ada yang langsung merefer ke Fazlur Rahman, ada Abdullah Said, ada Makna Kumalza, ada Maqasidi, apapun lah casing dari tafsir kontekstual itu. Sepertinya ini memang sedang merajai cara kita mendekati Quran dewasa ini. Nah, menurut saya ini ada kelebihannya. Pertama, ya ini saya
saya kasih beberapa ini ya, seperti Quran and Women Aminah Wadud itu juga tematis kontekstual. Prof. Prof. Nasar, argumen kesetaraan gender, fikih akbar, moderasi beragama, perspektif Al-Quran, dan banyak lagi yang teman-teman bisa lihat di sekitar kalian. Memang tren di era ini ya, era 2000-an itu memang ke arah sana. Dulu mungkin awalnya hanya tematis, tapi sekarang sudah bergeser ke tematis kontekstual. Ini ada plusnya, tapi juga ada minusnya. Plusnya adalah satu, dia sangat efektif untuk mengkonstruksi jenis teologi tertentu. Jadi model tematis kontekstual ini efektif nih. Saya pengen mengkonstruk pemahaman atau worldview Al-Quran tentang gender. Maka semua ayat tentang gender dikumpulkan, dianalisa begitu. Saya pengen mengkonstruk teologi tentang teologi pembebasan, teologi tentang demokrasi, teologi tentang eh, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Mas sadar nggak sih ketika kita menyebut tafsir tematis kontekstual, sebenarnya itu daripada Quran nomor dua, menghasilkan panduan berislam yang praksis. Ini kelebihan juga. Bagaimanapun lebih mudah nih dan ya dianggap di praksis. Gitu. Dia kayak gagah dalam cara menempatkan Al-Quran sebagai sebuah kesatuan. Nah, kalau kita ngomong tematis, kan otomatis yang dikaji secara utuh itu Al-Quran. Jadi Al-Quran as a unity. Al-Quran sebagai satu kesatuan. Jadi tidak terpisah di surat berapa, ya satu Al-Quran dianggap satu buku yang padu, sehingga semua ayatnya bisa kita pakai. Itu gagah. Sehingga pengetahuan tentang keseluruhan isi dari 114 surat menjadi wajib. Kan idealnya begitu ya. Orang kalau berani melakukan tafsir tematis kontekstual, ya, anggap saja dia sudah paham dengan Al-Quran secara keseluruhan. Tetapi menurut saya ini juga ada kelemahan. Ini saya berangkat dari poin-poin yang di Anas Perkembangan Tafsir Tematis di Indonesia, ada dalam buku Tafsir Nusantara yang diedit oleh Ayat. Nanti silakan dicek. Nih, at least ada empat ini nih. Satu, pemilihan ayat yang arbitrer, sesuai selera mufasir. Ini mau nggak mau memang harus diakui sangat berperan. Saya kasih contoh ada dua artikel ya. Yang yang bawah dulu deh. Ini artikelnya salah satu profesor kita di UIN tentang ayat-ayat yang menunjukkan Islam itu keselamatan atau Islam itu perdamaian ya. La ikraha fiddin, ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan baik-baik yang dikutip. Tapi di saat yang sama ini juga pernah booming tuh ketika 9/11 ada penabrak apa pesawat teror British itu tersebarlah sebuah dokumen Al-Jihad Al-Farido Al-Ghaibah, The Neglected Duty. Jihad adalah sebagai kewajiban yang dilupakan banyak orang. Dan Anda tahu ayat-ayat apa yang dikutip? Ya persis, ya ayat-ayat jihad kemudian dikumpulkan dan dikonstruk sesuai dengan pemahaman si penulis ini. Itu yang saya sebut tematis kontekstual sangat efektif untuk mengkonstruk teologi tertentu. Tentu kemudian di tangan setuju juga bisa diarahkan. Kok jihad nggak begitu? Kemudian membuka jihad dalam definisi yang lain. Itu apa yang menulis dari literer. Nomor dua, tidak memberikan perhatian yang cukup pada kekhasan teks Al-Quran. Karena fokusnya kepada konstruksi teologi, jadi dia fokus pada makna, mungkin eh, makna pertama yang muncul atau makna yang menurut klaim dia historis dan sebagainya, sehingga tidak cukup memberikan kekhasan teksnya itu. Analisa literernya kurang. Terus nomor tiga, kalau kita jujur sebenarnya lebih tebal mana sih proses kontekstualisasi ke belakang atau kontekstualisasi ke depan? Kan tadi kalau versinya Fazlur Rahman ada gerak ganda kan ke belakang melihat konteks ayat kemudian ke sekarang. Saya kok punya anggapan kok lebih banyak porsi kontekstualisasi yang sekarang ya gitu. Jadi pertama karena apa namanya sejarah kita sangat terbatas dan sangat sangat umum difahami ya. Oh iya, pasti yang banyak main adalah proses kontekstualisasi ke era sekarang.
Ini saya sambil selingan ya. Saya mungkin teman-teman ngerasakan itu juga di kelas. Saya sedang mengampu kelas eh, seminar proposal di Magister IAT tahun ini. Ini siapapun kalian yang ada di kelas itu dan sekarang hadir, ini no offense. Ini saya tidak mengkritik kalian. Jangan baper, tapi ya perlu saya sampaikan sebagai sampel kepada teman-teman yang lain. Nah, ada satu kelas, ada dua, satu kelas atau dua kelas. Sama lah di dua kelas itu masih banyak eh, apa namanya teman-teman yang ya cara berpikirnya seperti ini, tematis kontekstual gitu. Contoh kemarin ada yang mengangkat isu tentang disabilitas dalam Al-Quran, ya ayatnya abasa wa tawalla. Kemudian FOMO dalam Al-Quran, ayatnya saya lupa apa. Terus hedonisme dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu itu ila akhirih. Dan banyak sekali atau ada beberapa tema lain. Bukannya nggak boleh ya, cuman kesan saya ya itu yang saya maksud tematis kontekstual. Terus saya minta si Majo untuk menjelaskan. Coba deh jelaskan ke kami apa itu hedonisme, apa itu lantanal birro, hatta tungfiku, apa hubungannya. Dia dijelaskan, ini Pak, ada gini 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 gini, hubungannya ini. Lah kan itu sudah selesai risetmu gitu. Itu itu dari lihat judulnya saja udah kebayang isinya gitu. Itu yang saya sebut porsi kontekstualisasinya ke era sekarang itu besar sekali gitu. Padahal untuk meriset kan kita membayangkan sebuah kerja akademik yang dari awal belum ketahuan, terus kerjanya jelas, berapa teks yang dia baca, berapa surah yang dia baca. Tapi kalau model tematis tekstual, asal ayatnya udah kepilih satu, dua, tiga, empat, terus dilihat terjemahan gitu, terus diawang-awang, ya udah masuk-masuk saja gitu. Tema apapun, HAM, gender gitu itu poin saya dan sekali lagi ini masalah selera saja ya bukan berarti saya ini cuma saya agak oke lah kita minimalisir model riset yang seperti itu gitu. Ah, itu terus poin terakhir adalah menurut saya itu terlalu pede dalam mengkonstruksi kepastian sejarah dari ayat-ayat Al-Quran bergantung pada post ekstra Quranik material. Yang saya maksud post ekstra Quranik material itu ya sababun nuzul itu. Saya bukan segala-galanya dan ada banyak hal yang perlu dikaji ulang untuk mengkonstruksi sejarah. Nah, kebanyakan tafsir tematis kontekstual tuh nggak jeli dalam menganalisa sejarah. Asal dapat sabab nuzulnya ya udah, terus dikarang-karang magzanya gitu. Menurut saya masa begitu sih gitu. Padahal kan kita masih punya banyak pertanyaan tentang sabab nuzul, tentang hadis gitu. Terlalu sederhana deh, itu poin saya. Poin saya begitu. Kenapa kemudian terus bagaimana ya kemudian supaya kita eh, bukan menyampingkan metode tematis kontekstual, tapi kita ngerem sejenak lah, kita berdiam diri sejenak, yuk kita cari alternatif supaya ada yang fresh dari cara kita mendekati Al-Quran. Nah, kebetulan sedang baca-baca eh, ya apa namanya model tafsir yang berbeda dan itu kami bawa dalam conference di Kediri kemarin. Iva juga hadir. Spiritnya adalah yuk kita mengkaji Quran and let the Quran speak for itself gitu. Ya, kita fokus pada kalau Quran secara umum kan terlalu banyak ya, tapi kita satu surah saja. Nanti seru tuh ada orang yang meneliti surah tertentu dari perspektif lisan, dari perspektif apa gitu, dan kita memberi perhatian kepada surah itu. Maka konsekuensinya juga sangat ini nanti akan mengeologi, akan menghasilkan teologi perdamaian, teologi apa? Karena kita basisnya adalah surat. Gitu. Baik, itu yang menjadi awalan ya, part pertama dari presentasi saya. Baik, sekarang kita langsung ke prakteknya ya. Agar saya tidak terlalu lama nanti. Oke, Surah Muhammad. Ini saya pilih sebagai sampel dari artinya saya juga melakukan itu dan mencoba menyelami itu gitu. Nah, Surah Muhammad itu disebut Surah Al-Qital dalam beberapa tradisi. Dan menariknya ada Gium mengatakan it's a prophet of mercy and a prophet of combat. Muhammad sebagai nabi yang membawa rahmah, tetapi juga nabi yang membawa apa combat, peperangan gitu. Sebenarnya penamaan ini tidak menjadi hal yang aneh ya, karena kalau
Kenapa disebut surah Muhammad? Yaitu karena di ayat kedua ada kata walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Mungkin satu-satunya kata Muhammad disebutkan secara eksplisit ya dalam surat ini. Dan sebab disebut surah Muhammad. Kenapa dia disebut surah Kital? Karena di ayat keempat dan 20 seperti yang saya cantumkan ada eksplisit atau secara ya terang-terangan dia menyebutkan tentang sikap keras terhadap orang musuh. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadribur riqab itu pangkas saja lehernya, potong saja lehernya itu kan keras sekali. Jadi dari dua ayat ini sebenarnya kalau kita lihat surat itu secara umum dari ayat satu sampai yang terakhir, sebetulnya kesan ini atau dua kata kunci ini itu tidak mencerminkan isi sebenarnya dari surat Muhammad. Maka catatan saya, penamaan surat ini ijtihadi dan bisa jadi tidak mencerminkan isi dari surat tersebut. Ini perlu dikembangkan ya kesadaran seperti ini supaya kita tidak kemudian terpaku pada nama-namanya saja yang itu kan dibuat oleh para ulama juga. Itu mungkin satu hal pertama yang mau saya tekankan dari pembahasan sekilas tentang nama surat Muhammad ini. Oke, dia disepakati sebagai surah Madaniyah. Oke. Nah, em, asumsi kedua adalah ada istilah booklet in a book, di buku kecil dalam sebuah buku besar. Nah, saya ingin mengembangkan cara pandang seperti itu, yaitu eh, ada gugusan di dalam gugusan. Nah, surat Muhammad itu saya yakini akan lebih bisa kita kaji kalau kita menganggapnya buklet. Jadi dia terikat dengan surah-surah lain yang mengitarinya. Cara baca seperti ini menurut saya sangat menolong kita sedang meneliti surah tertentu dalam Al-Quran. Misal em, ya apa Al-Ikhlas itu dekat sekali dengan Falak bin Nas. Hawamim yang dimulai dengan Hamim itu juga layak dipadukan sebagai satu cerita dan dianalisa secara simultan dan bersamaan. Dan ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, sorry. Nah, tetapi kemudian yang mau saya tekankan adalah kita mengenal nih dua jenis pengelompokan surat atau pengorganisasian surat. Yang pertama mushafi, yang kedua adalah nuzuli. Kan begitu, mushafi dan nuzuli. Nah, jadi pembacaan gugusan surah itu bisa jadi juga bisa dilakukan dalam dua eh, dua sistem ini. Mushaf di Musafi itu saya banyak lakukan. Nah, saya punya keyakinan bahwa secara nuzuli itu juga bisa dipraktekkan, menganalisa gugusan surah ini. Nah, cuman begini, bagi siapapun yang meneliti kronologi Al-Quran atau memakai teori kronologi sebagai pedoman untuk menafsirkan Al-Quran, menurut saya sangat tidak bijak kalau kita terlalu pede dengan teori kronologi. Kepedean itu misalkan diwujudkan dengan mengatakan setelah ini turun ini atau ini turun sebelum ini. Itu menurut saya kepedean. Alangkah lebih aman kalau kita berpegang pada gugusan surah. Jadi let's say sekelompok surat ini turunnya berdekatan. Itu cara pandang yang lebih aman. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa turun setelah apa. Itu masih menjadi misteri sampai saat sekarang. Kita kita ini ya punya doktrin bahwa setiap ayat turun atau surat turun Rasul berkata do'u ayata kada fi ayati kada ba'da ayati kada itu, tapi kita tidak pernah punya riwayat yang secara eksplisit bilang surat al-muzammil ba'da surat apa misalkan, atau ayata ya ayyuhalladzina amanu ba'da dalam lautan tradisi yang kita punya. Poin saya itu, kalau mau mempergunakan nuzuli silakan, tapi itu sebagai kira-kira saja. Baik, nah asumsi ini saya terapkan kepada apa namanya surah Muhammad. Dan secara kebetulan temuan saya adalah ternyata teori kronologi itu berkembang. Di teori-teori awal surah Muhammad itu disejajarkan dengan beberapa surah ya. Ada ini surat Muhammad 47 disandingkan ini sorry, ini urutan mushaf ya. 47 disandingkan dengan 40 sampai 46 atau Al-Hawamim. Sorry, saya belum ke kronologi berarti. Ini masih ke yang awal. Jadi gugusan surah sesuai urutan mushafi.
Nah, hawamim itu kan selalu dimulai dengan hamim, hamim, dan kemudian tanzil. Maka pertanyaannya adalah apa hubungan Quran Surat Muhammad dengan konsep pewahyuan dalam Al-Quran? Ya, kalau kita mau mencari sinyal dari beberapa ayat di Surat Muhammad sih, mungkin beberapa ayat ini akan menjadi alternatif ya. Misalkan ada ayat yang kedua itu alladzina amanu wa amilus solihat bima nuzila Muhammadin. Bima nuzila ala Muhammad ini sama dengan pewahyuan yang ada dalam Hawamim. Atau kalau lebih eksplisit tiga ya afala yatadabbarun al-Quran akfaluha. Ini ada konsep tentang Quran juga. Ini peluang-peluang untuk cari paralelitasnya antara surah-surah dalam satu buklet tersebut. Dua, eh, memakai dan di sini saya pakai kata kunci default holism. Ini ada dalam karyanya Nikolai Sinai juga. Bahwa secara keseluruhan, secara definitif ya, Quran itu punya kesesuaian dan ia munasabah dalam bahasa kita. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, asumsi bahwa kronologi itu bla bla bla. Yang saya temukan ini. Jadi di kitab kronologi awal itu misalkan di kitabnya Ibnu Salam dan Al-Muhasibi, Surah Muhammad itu disandingkan dengan 24, 33, 48, 49 dan 57. Dan tentu kemudian kalau kita harus mencari kenapanya ya akan ketemu-ketemu saja sebenarnya. Nah, tapi di versi yang belakangan kronologi itu mengaitkan dengan Zalzalah, kemudian Ar-Ra'd dan Ar-Rahman. Nah, Noldeke juga punya perkiraan yang lain. Poin saya adalah sepertinya memang saya akan mengembangkan atau mencoba membaca surat Muhammad ini dari dua gugusan yang berbeda, dari gugusan ini, kemudian dari gugusan ini. Yang ini belum saya lakukan, mohon maaf. Jadi ini memang riset yang belum selesai. Baik, ini ada beberapa yang sudah saya kutip. Poinnya adalah menjelaskan mengapa ini masuk gugusan ini, rasionalisasinya apa, titik temunya apa, dan sebagainya. Oke, terus kemudian saya akan cepat ya supaya kita bisa berdiskusi saya kalian. Kayak ini catatan saya tentang kronologi lah. Intinya perlu dikembangkan cara pembacaan yang tadi ya, kalau kronologi tidak terlalu pede dengan kronologi, tapi juga bisa nasabah antar surat-surat itu tadi. Saya akan senang kalau ada yang memberi input. Baik, sekarang bagian dua. Setelah kita ngomongin kronologi, fitur-fitur. Fitur-fitur dari surah Muhammad. Nah, sebagai awalan, saya melakukan ini nih, teman-teman. Ini sederhananya adalah saya menghitung jumlah diksi dalam Al-Quran. Sorry, dalam surah Muhammad. Kayak misalkan, kita perlu tampilkan nggak ya? Surat Muhammad, eh, di apa namanya? Kayak tadi, alladzina amanu, walladzina amanu bima nuzila ala, bima nuzila ala Muhammadin. Jadi saya menghitung begitu, diksinya berapa. Mungkin hitungan saya bisa jadi salah, tapi jadinya diagram seperti ini. Ini sebagai awalan menurut saya penting karena saya kemarin konfirmasi juga dengan Nikolai Sinai karena bisa jadi dari sesuatu yang nampaknya aneh itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Kira-kira begitu. Seperti dalam hitungan sederhana ini ya di ayat keempat tiba panjang, kemudian di ayat 15 juga begitu, di ayat 3 juga begitu. Jadi saya nggak mengalami eh, ketidaksesuaian dan sebagainya. Tapi ini ada suatu hal yang oke, kita bisa lanjutkan untuk coba kita teliti lebih dalam. What happened dengan ayat 4, 15, dan 36 ini. Tapi sebelum ke sana, sekilas ya teman-teman, sekilas saya ini tampaknya eh, dengan tulisan yang dia tulis bahwa Quran itu mengembangkan plot yang selaras dengan emosi yang dia kembangkan gitu. Dan itu bisa jadi bisa terdeteksi dari kata-kata yang dia pilih ataupun dari rima dan masuk dari jumlah diksi ini. Ya gampangnya gini loh, ini kan sederhananya kayak ada pola ya, kayak turun melandai, agak naik sedikit, terus turun lagi melandai lagi gitu.
ya perlu riset lebih dalam untuk membayangkan apakah eh, apa nah wave atau gelombang ini ada kaitan dengan pemaknaannya dan itu yang akan saya lakukan. Kira-kira eh, plot seperti ini tuh ada hubungannya nggak sih dengan pesan yang ingin ditampilkan oleh Al-Quran. Nah, oke, itu hal lain dan itu akan saya senang kalau nah ini yang saya maksud kerja iya ya bukan mengklaim ya. Kalau kalau kerja seperti ini kan udah nampak kan. Teman-teman bisa membayangkan effort yang harus saya lakukan kalau model kajiannya begini. Identifikasi dulu apa yang aneh dari Rima dari ini, kemudian oh ini sudah ketemu suspeknya, oke kita lebih dalam lagi melihat itu. Kita kembangkan teori apa gitu. Jadi ada usaha peneliti untuk mengungkap hal-hal baru dalam Al-Qur'an. Tidak sesederhana melakukan kontekstualisasi tadi. Nah, oke saya lanjut. Oh, sebentar. Ini tapi ada catatan dari saya. Catatannya begini, mungkin teman-teman punya kesan. Eh, kan kayak begitu kayak ini ya, memaksa Al-Quran diksinya begini, ada yang keluar nih dari pakem, kan? Jadi kayak should the Quran be made linear. Memangnya Quran harus berpola. Memangnya bukannya itu sah-sah saja ya, itu kehendak Tuhan ya, itu prerogatifnya Tuhan kan. Sah-sah saja dia mau membuat Quran seperti apa gitu. Ya kalau dijawab seperti itu ya ya selesai nggak akan punya inquiry-inquiry baru yang mau dikembangkan gitu. Dan saya sadar betul bahwa mungkin cara riset seperti ini mengandaikan Quran linier ya, Quran berpola, Quran ber berima tertentu, berpola tertentu gitu. Dan itu memang konsekuensi metodologis sih dari cara kerja riset seperti ini. Saya masih meyakini ya ya gimana ya, ya mungkin ya nanti silakan share ide kalian. Baik. Nah, kalau ada ayat yang lebih panjang lagi, maka menurut saya ada dua kemungkinan. Apakah ayat-ayat yang panjang itu anomali? Kalau bahasa Inggrisnya letter insertion akhir yang diinput ke Madaniyah awal, kan biasanya begitu. Nah, kalau teman-teman baca artikelnya Nikolai Sina yang An-Najm itu ada bagian yang in hiya illa asma sama itu muha antum wa aba hukum itu kan panjang sekali. Beda dengan em, ayat-ayat sebelumnya. Itu bahasa dia itu letter insertion itu ayat Madaniyah yang diinput ke ayat Makkiyah. Prosesnya kan ya kita tahu itu doa ayat kada fi ayat kada itu. Nah, itu opsi eh, yang itu adalah instan. Tapi mengandaikan itu juga agak susah karena tadi ya surat apa namanya surat Muhammad ini surat Madaniyah in itself. Jadi eh, mungkin nggak itu late Madaniyah diinput ke awal Madaniyah. Tapi kalau gitu kan kita belum punya agak gambaran yang lebih gamblang tentang pola-pola surah Madaniyah. Anyway, atau yang kedua, dia adalah dua ayat yang disatukan. Ini kemarin agak ramai didiskusikan di lingkar baca dan saya senang banyak input tentang itu. Dan kemungkinan argumen saya akan saya arahkan ke ini, bahwa ternyata dia bisa jadi dua ayat, tapi di satu kerucut harusnya eh, yang saya address adalah apa alasan dibalik penyatuan dua atau tiga itu menjadi atau dua ayat menjadi satu. Apakah itu ada kaitan dengan tafsir itu yang masih saya pengen telisik lebih jauh. Nah, evidence-nya ada misalkan ya, oh, ayatnya dulu. Apakah 38 ataukah 40 ayat kita sebut itu 38 ayat. Tapi karena ada pola yang agak ganjil ya di awal akhir, mungkin ini kita break jadi dua ayat, ini juga dua ayat. Jadi ada pertanyaan apakah 38 atau 40. Dan memang di beberapa kitab, misalkan karya Ad-Dani yang Fibayani anti ail Quran itu ada disebutkan madhab Kufah begini, madhab Basroh begini gitu. Artinya memang ini bukan menjadi hal yang baru, ini sudah didiskusikan oleh para ulama gitu. Memang saya juga pengen tahu apa alasan di balik itu. Nah, misalkan ini ayat keempat ya, yang dalam survei sekilas tampak sangat panjang sekali. Ah. By the way, surat Muhammad ini diakhiri dengan hum-hum. Jadi relatif endingnya itu dia pakai domir dan biasanya balahum, a'malahum gitu. Nah, monggo sambil dicek Qurannya. Saya, ya, saya ambil.
Baik, ini ada ayat panjang. Pada itu medina pada berqab hatta idza athkhantumuhum fashdul man namba'du wa imma fidaan hatta tadu al harbu auzaroha. Wadzalika walau yasha Allah lantasara minhum ila akhirih. Dugaan saya adalah mungkin pemotongannya ada di auzaroha. Karena meskipun dia nggak sama, nggak hum, tapi at least ini juga domir. Jadi dia di ending dengan domir, rimanya masih nyambung. Dan lihat di mushaf kita itu ada titik, titik tiga ini ya, boleh berhenti di salah satu. Mungkin memang ada keraguan apakah maknanya berhenti di sini atau lanjut. Curigaan saya sih akan berhenti di Auzaroha. Sebenarnya dia dua ayat itu maksudnya. Dan secara komposisi kayaknya ini tengah-tengah ya. Faida lakitum sampai malam tengah-tengahnya Auzaroha. Itu dugaan sekilas. Maka yang saya lakukan adalah Eh, tentu saya nanti harus merujuk ke bukunya Ad-Dani juga, apakah ayat ini spesifik dibahas atau tidak. Tapi saya iseng-iseng kemarin buka Corpus Coranicum, ada beberapa manuskrip yang mungkin bisa memberi petunjuk tentang itu ya. Ini tadi faedah laqitumul ladzina kafaru. Jadi ada pola di salah satu manuskrip itu setiap dia mengakhiri eh, ayat ini amsalahum dia pakai tanda kayak gini nih, seret titik-titik begini. Maka ya kita lihat pada ayat ini pemenggalannya di fase apa. Dan ini hatta tadu al harbu auzaroha itu persis seperti dugaan kita di awal. Jadi di kata auzaroha dia dipenggal. Nah, saya masih pengen mengembangkan nih apa hubungan antara penggabungan dan pengembangan ayat ini ke apakah ada penekanan tentu yang mau disemat atau teh apa nanya, oh ini mungkin disatukan karena dia agak berbeda ya. Mungkin ulama melihat ini eh, merusak nih kalau tiba-tiba endingnya ha, padahal yang lain hum. Jadi ada interpretasi belakangan bahwa oke lah kita jadikan satu sehingga yang ha nggak muncul sebagai satu ayat. Itu lagi-lagi itu eh, kemungkinan-kemungkinan yang saya juga belum berani menarasikan. Tapi at least menurut saya seperti ini menarik. Ini ada something yang perlu digali lagi. Baik. Nah, di manuskrip yang lain ini ya, sorry, kok malah saya pindah-pindah ini ya, atau bikin sini. Fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadribur riqab hatta idza athkhantumum fashuddul wathaq fa imma man ba'du wa imma fidaan hatta tadu al harbu auzaroha. Ini juga di penggal di kata auzaroha. Jadi persis seperti dugaan kita. Ini sekedar mengkonfirmasi saja ya dan tentu saya mencari di apa namanya Corpus Coranicum juga random saja sebenarnya. Tidak belum secara sistematis gitu maksudnya. Baik, satu lagi contoh. Ini yang ayat ke-15 yang tadi kita juga lihat ada ini suatu hal yang oke menarik. Apakah kasusnya sama? Tidak matalul jannati wa idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamaratin maghfiratun min rabbihim. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Kalau kita mengandaikan sesuatu hal yang linier dan harus diakhiri dengan domir, maka suspek kita ya di kata mirrobbihim kan. Ini paling dekat ya, am'a'ahum mirrobbihim. Mungkin uh, di sini ada ulama yang dipenggal tambah bisa makna begitu. Jannah di sana ada sungai-sungai. Ini ada sungai yang dari air ini ada susu, ada khomer, asal, ya kan? Min asalin musofa, walau fiha min kulli thamarat. Jadi komplit begitu definisinya. Nah, hal yang sama ya. Saya coba cross check, tapi ternyata ada pola yang sedikit berbeda dari dugaan kita di awal. Ya, wa mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min mimma in ghairi asin wa anha ta'mu wa harum min khamril ladzatil lisyaribin. Terus ada titik lagi. Jadi pemenggalannya itu tidak pada dugaan kita di awal, tidak pada him-him, tapi pada khamril ladzatil lisyaribin di sini. Nah, saya kemudian bertanya-tanya, kalau pemenggalannya di situ bisa jadi memang pertimbangan utamanya adalah eh, jumlah kosakata ya, karena ini anggap saja ini di tengah lah. Ini di tengah sehingga porsi ayat sebelum dan sesudahnya ini berimbang secara kuantitas. Tapi apakah yang dipertimbangkan hanya kuantitas ya? Bagaimana dengan makna?
Karena harusnya maknanya akan lebih sempurna kalau berhenti di min rabbihim. Nah, lagi-lagi ya, pengandaian seperti ini harus ditulis secara terstruktur dan sistematis sebelum dikembangkan menjadi sebuah argumen. Dan itu adalah sesuatu yang sedang saya lakukan. Saya akan senang kalau dapat input dari kalian. Nah, kalau ini juga beda lagi ternyata. Ini tidak disyaribin. Sorry. Wa anharum min khamrin ladatil syaribin wa anharum min asalim musaffa. Ternyata dia menggal itu ketika merasa bahwa maknanya sudah sempurna. Anhar ini ban anhar anhar min asalim musaffa terus dipenggal di sini. Nah, saya masih mencoba menstrukturisasi ini ya dan harus banyak baca sih sebenarnya ada nggak sih hubungan pemenggalan-pemenggalan ini dengan makna ayat atau kesan ayat yang ingin disampaikan. Saya kok punya firasat itu ada pengaruhnya dan eh, itu menunjukkan di satu sisi itu ya yang ingin saya gali. Di sisi lain ini menunjukkan apa yang disebut dengan fluiditas Al-Quran, bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu melalui proses, ya tidak se ekstrim perubahan-perubahan ya, mungkin sedikit pergeseran atau pemotongan jeda itu kan ya juga pergeseran artinya gitu, dan itu saya pikir harus kita sadari, jadi bahwa dogma atau bahwa apa keingintahuan akademik, kecurigaan akademik bahwa Quran itu terus menerus mengalami proses, saya nggak menyebut perubahan tapi proses in itself as a text itu ya mau nggak mau buktinya seperti ini bukti yang paling sederhana. Wah, itu nanti akan saya kembangkan dalam dalam tulisan ya. Mohon maaf ini ya, mungkin mahasiswa saya tahu ya beberapa ini sudah progresnya kurang signifikan karena saya apa terlibat jadi eh, ya ini masih kalau kemarin 40% sekarang 50% lah. Saya udah mulai menambah-nambah data tapi tidak begitu banyak juga. Baik, anyway. Oh, sebentar. Agak cepet ya. Nah, ini saya sebut tadi apa namanya? Ini lima-limanya ini amalahum balahum surat apa ayat keempat kita breakdown tadi ada dua, ini tambahannya auzaroha. Terus kalau surat ayat ke-15 tadi muncul, maka ada variabel lisyaribin, ada variabel musofa, ada variabel robim. Yang ini agak bermasalah secara rima ya kalau kita lihat struktur secara umum. Terus menarik kemarin Mas Alif ya, dia juga mengingatkan saya bahwa ada yang menarik Mas itu. Kebanyakan ada dia banyak memakai maf'ul mutlak. Ya itu perlu saya kaji lagi. Terus kemudian yang hijau-hijau ini adalah bagian saya mengidentifikasi isim maksur. Ada maksur, ada mangkus ya. Takwahum, dikrohum, maswakum. Itu bukan kebetulan. Mengapa maksur-maksur ini lokasinya di tengah. Kemudian ini lahum domir gitu. Ila akhirih. Jadi ya saya dan kata yang paling banyak ini akmal ya dalam bentuk jamaknya. Hmm, ya situ. Saya sedang mencoba untuk dari kemarin pengen menarasikan sesuatu gitu. Maksudnya eh ya kayak teori bahasa apa yang bisa kita pakai sekiranya untuk membaca pola ini. Anyway. Nah, kemudian tematik ya, kalau dalam bagian ini yang mau saya kembangkan adalah kalau Angelika Nuwit punya teori tripartiat itu, bahwa Quran itu bisa di breakdown surah di breakdown menjadi tiga bagian. Nah, saya kemarin mencoba membreakdown jadi tiga bagian tapi agak kesusahan dan mencoba membreakdown menjadi empat itu agak lebih mudah. Mungkin akan saya arahkan ke kalau begini tripartiat itu wajib nggak sih? Atau mungkin ada pembacaan yang lebih tepat daripada membreakdown menjadi tiga bagian. Arahnya ke sana. Baik, terus ciri-ciri orang kafir dan ciri-ciri orang beriman. Nah, ini bagian saya mencoba untuk highlight ya. Tentu ini akan berbeda-beda ya masing-masing orang karena kesan yang dia dapat juga berbeda-beda. Sederhana, misalkan ayat satu berkaitan dengan kafirun, 2 mukminun, 3 kafirun mukminun. Saya sedang mencari pola sebenarnya. Karena atraksi utama dari surat ini kan kafirun mukminun, tapi ada ini yang menarik nih. Yang saya perlu dikembangkan juga. Jadi eh,
surat lain itu saya punya kesan bahwa labeling kafirun dan mukminun itu biasanya menjadi klimaks ya. Misalkan saya belum tulis secara terstruktur ya. Misalkan ada ayat apa begitu menjelaskan ada ini, kemudian kesimpulannya oh ini kafirun, oh ini mukminun. Jadi mereka sebagai ending gitu. Nah, khusus pada surat Muhammad ini kafirun dan mukminun itu bukan klimaks, tapi itu itu adalah ya apa namanya aktor utama tuh istilahnya apa sih peran utama dalam ayat itu gitu. Jadi dia bukan bukan labeling yang sifatnya final, tapi itu melekat pada semua aktor yang dilibatkan dalam ayat tersebut. Itu satu. Nomor dua, kalau dalam penggambaran plot sebuah naskah kita ada aktor utama, ada peran figuran, kira-kira begitu. Nah, beberapa beberapa apa namanya beberapa golongan atau beberapa penamaan itu saya menganggapnya sebagai figuran seperti mujahidun fisabilillah ini muncul di ayat keempat, tujuh dan delapan. Kemudian nanti akan ada variabel lain tuh selain minun kafirun yaitu ada kata-kata muhtadun sama munafikun di tengah ini. Lagi-lagi ya saya pengen input dari teman-teman juga cara baca seperti ini tuh eh, cukup menarik apa tidak tentu satu hal. Nomor dua, kira-kira teori apa yang bisa membantu kita untuk membaca kayak gini gitu. Bahwa kemudian saya sampai sekarang belum ketemu ya mau diapakan di set ini ya, ya saya itu evident ya bahwa itu masih terus menantang, menantang dan membuat saya terus berpikir apa ya kira-kira pola apa yang bisa saya cermati dari ayat-ayat seperti ini. Saya juga belum memasukkan unsur SEP dan SAP yang banyak banyak di mungkin itu akan bunyi juga ya, utamanya yang SAP itu, yang SEP sorry. Mungkin teman-teman dari yang sudah baca beberapa postingan di studi tafsir dan teman-teman UIN Jogja juga sudah familiar dengan istilah SEP dan SAP itu. Anyway, baik, ini ada beberapa catatan dari teman-teman yang ikut lingkar baca Nun kemarin ya. Saya tidak perlu menjelaskan di sini dan banyak catatan dan saya akan senang menambahkan input dari kalian sebagai catatan juga di slide saya untuk pengembangan. Terima kasih Iva, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Apakah ada ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muammar telah membagikan hasil riset sementaranya ke kami semua dan menceritakan bagaimana penelitian Surabaya itu ternyata juga menarik dan apa ya perjalanan yang panjang mungkin ya Pak. Kalau lihat Hmm. tadi dari bukan maksudnya bukan hanya sekedar kalau kemarin awalnya saya mikirnya Surabaya itu sekedar Tema sekedar gitu. memilah ayat bukan topik lainnya tapi Hmm. ternyata panjang gitu. Tadi kan juga ada bahasan soal plotnya bagaimana, kemudian bagaimana. Nah ini menarik nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau menambahkan insight baru, masukan atau tambahan yang lain. Silakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ya, ya memang. Jadi malah ini sambil nunggu teman-teman yang bertanya ya. Malah Ya boleh. kalau kita terobsesi pada kesatuan tematik, fokus kita ke tema, saya kemarin sempat respon itu ya di akhir konferensi kita kemarin karena masih banyak yang Iya. berpikir seperti kamu itu tema gitu ya. Itu menurut saya malah jebakan Batman sih. Jebakan Batman dalam arti ya ya kembali lagi kita ke model tafsir tematis yang sebenarnya pengen dikritisi oleh model riset seperti ini gitu. eh Mungkin kalau saran praktisnya begini, kalau analisa terhadap tema itu kemudian dikaitkan dengan variabel lain seperti fitur kebahasaan, seperti ya fitur kebahasaan dan utamanya ya, kemudian pemenggalan ayat
segala macam. Terus tiba-tiba dengan tema itu akan lebih something new gitu. Tapi kalau langsung cari temanya, diambil maknanya, yaitu sama saja dengan model tafsir tematik yang sebenarnya pengennya riset ini menjadi alternatif supaya kita tidak terlalu terobsesi dengan tafsir tematis kontekstual gitu. Nah, ada yang tuh, Lan. Ya, silakan Kak Arima. Iya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar? sudah Kak, sudah. Monggo. Oke. Mungkin Pak Muammar bisa tadi balik ke slide yang tema yang tadi sampai sekian, aku bicara tentang apa, sekian sampai sekian tadi. Nah itu. Pak selanjutnya tentang kelompok-kelompok tema yang ada di dalam surat Muhammad ini sebenarnya berbicara tentang apa? Kalau di sini preferensi tentang 4 bagian, nggak sama seperti Nuwewir dan sebagainya yang yang lebih ke arah 3 bagian seperti itu, Bang. Jadi ketika hal ini nanti kemudian ditelaah dari sisi mukhotobnya, kan tadi ada mukhotob yang bukan mukhotob, bisa jadi waib, bisa jadi di situ kan domir, jadi arahnya ke kemudian atau mungkin mukhotob surat ini kan bisa tadi itu ada orang kafirun, kemudian munafikun. Yang jelas dari kafirun itu kan otomatis sangat probability-nya sangat kuat bahwa yang disasar itu adalah orang-orang Mekah seperti itu. Kalau yang munafikun itu kan probabilitasnya sangat kuat disasar itu adalah orang-orang yang dari mana. Ya mungkin karena sebelumnya itu adalah Anglican Wawir, jadi ya sedikit banyak agak terpengaruh seperti itu. Jadi nanti di pola-pola akan apa yang sebenarnya terjadi pada saat surat ini diturunkan itu ada penelitian interteks. Jadi menyasar pada bukti-bukti yang di situ dihasilkan pada saat yang sudah dihasilkan pada saat surat itu turun. Oke, katakanlah ini memang mungkin sedikit saya nyari apa ya tadi ya, clue lah. Kalau di nuzul kan surat Muhammad ini turun saat perang Uhud, benar seperti itu nggak Pak? Atau ya ini cuma perang Uhud itu kan terjadinya bisa dikatakan masih awal-awal periode Madinah, belum yang pertengahan, belum yang akhir-akhir. Jadi kok saya agak ada bayangan bahwa ya begitu, surat ini itu ada yang ingin disuarakan seperti itu, baik kepada komunitas yang Mekah maupun Madinah. Mungkin hanya itu sih Pak, saya cuma pengen menambahkan saja. Yes. Ya. Makasih ya, Kak Arina ya. Arina ini termasuk ya ya aku langsung respon ya. Monggo Bapak. Arina ini alumni kami kemarin dia dan skripsinya bagus tentang dan antik ya, Angelika Nowit. Jadi bagus tadi beberapa infonya. Terima kasih. Oke, saya mau merespon beberapa hal ya. Terima kasih sudah mengingatkan ya, akan membantu dekat dengan tema dan sifat Makkah. That's why sebagai satu penggalan dia masih mempertahankan tema dan tidak terlalu panjang-panjang juga. Meskipun itu juga agak susah dipertahankan kalau mengikuti kronologi, kan biasanya Madaniyah yang awal tuh langsung panjang. Misalkan Al-Baqarah itu termasuk di depan karena ada sinyal perang segala macam. Tapi itu suatu. Oke, terus yang kedua, Mukhotob ini menarik juga. Kemarin ada input dari Alif juga, teman diskusi kami. Dia punya kesan begini, Arina. Mungkin menarik juga. Pak, Mas, itu ketika itu kan ngomongin mana lain dan dia hum. Konteks apa? Sebuah surat itu membicarakan orang lain melulu dari awal sampai akhir.
ya ini masih berandai-andai sifatnya. Terus Alif bilang, atau bahwa surat ini sangat intim sekali komunikasi antara Allah Tuhan dengan Nabi Muhammad gitu. Sehingga yang dibahas orang lain semua. Jadi dia justru membalik cara pandang kita ya, yang mungkin kayak oh ini kan harusnya berarti tidak tidak intens hubungan si penutur mah yang diajak ngomong kalau membicarakan orang lain, tapi justru malah sangat intens dalam hal itu gitu. Buat cara pemain ini bisa-bisa sah-sah saja ya, tergantung nanti kita lebih cenderung ke mana. Terus ini yang saya akan pikirkan meskipun saya nggak yakin ini akan bermanfaat banyak ya, Arina ya. Seperti Makkah sering diidentifikasikan dengan kafirun, kemudian Madinah dengan munafikun. Em, ya, ini topik menarik. Nah, mungkin saya akan juga contribute to pembagian ini ya, apakah masih valid apa enggak. Terus bagian terakhir ya, sebenarnya bicara tentang apa nih? Memang tadi ya, saya kalau ngomongin tematik nanti nggak jauh beda dengan tafsir tematis kontekstual yang sedari awal pengen saya agak minimalisir gitu. Jadi bagian ini memang tidak saya elaborasi lebih dalam, tapi mau nggak mau nanti memang harus berbicara tentang kesatuan tematik ini nih. Dan apa hubungannya dengan fitur-fitur yang tadi saya masih pengen mengaitkan, kalaupun saya harus membahas tema, itu harus ada kaitan dengan fitur-fitur yang teridentifikasi dan pengennya sih itu fitur-fitur baru. Makasih tapi sekali lagi Arina. Baik, saya melihat tangan di sini ya. Aan, ini mahasiswa kami. Tadi Rezik juga angkat tangan ya. Iya, Pak. One of you silakan. Siapa dulu? Izin, Hmm. Ya, silakan Aan. ya saya izin bertanya, Pak ya. Semoga risetnya Mohon. dilancarkan. Mohon. Saya tadi itu juga baru pertama kali sih mengerti tentang kajian berbasis surah ini, Pak ya. Baru pertama Hmm. kali akhirnya saya ngerti Hmm. caranya kerja dari kajian surah ini. Terima kasih banyak, Bapak. Jadi saya ingin tanya seperti ini ya. Jadi karena tadi ada identifikasi tentang ayat-ayat yang balagum, terus ada kalimat-kalimat apa lagi itu ya, Hmm. a'malahum, Yes, amsalahum yes. gitu kan ya Hmm. Pak ya, Hmm. aqdamahum. Jadi pertanyaannya itu, lantas apa bedanya itu dengan kajian yang John Westbrook itu yang juga dia mengidentifikasi kalimat-kalimat yang sama, yang dia itu meresahkan kalimat yang sama seperti itu, atau mungkin itu hanya sebagai perikop aja seperti itu Pak? Hmm. Ya, ya. Ya, dalam ini udah nih Aan, udah. Oke, saya respon ya. Jadi karena kita sedang membahas Quranic Studies Yun 10 di kelas 3 pertemuan, dan saya minta teman-teman untuk kita baca sorogan dan Oh, bandongan di kelas gitu. Eh, jadi mungkin pertanyaan Aan masih seputar itu ya. Ya teman-teman tahu kan Yun 10 revisi apa namanya sering dikaitkan dengan mazhab revisionisme karena cara pandang dia agak berbeda dalam banyak hal. Memang saya harus akui bahwa saya suka model menganalisa kebahasaan yang dia lakukan. Cuma saya nggak mau diri saya juga sebagai Wansbruchian atau apalah. Yang jelas ini akan menjadi ya exercise lah, latihan, latihan mengasah jenis inquiry baru dalam dalam memposisikan Al-Quran. Dan tentu saya akan lihat ya beberapa model analisa yang dikembangkan Wansbruch juga. Cuman saya belum bisa menarik satu atau dua jargon yang mungkin bermanfaat untuk memformulasikan riset saya ini, gitu. Nanti saya akan sangat senang kalau mungkin ada hal-hal yang lebih eksplisit yang mungkin kamu bisa tangkap gitu. Maksur di tengah, hmm, ya ini domirnya ya ini hum tiba-tiba ini ada kum di sini, ada kum lagi. Oh yang akhir kum juga ya. Ah, Ya, nggak tahu apakah ini menarik buat kalian apa enggak. Tapi terima kasih, An, sudah diingatkan dengan literatur yang kita baca di kelas. Baik, monggo, Pak Soim atau Mas Soim, monggo. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak
Oh, Pak Terima kasih Profesor, banyak, Pak. benar. Saya coba memahami yang kami tangkap dari cara kinerja, analisis atau penelitian riset Bapak. Hal demikian itu sudah pernah dilakukan oleh salah satu kiai di Jawa Tengah, kalau nggak salah. Gus Koyum. Jadi cara penyajiannya itu mirip dengan sampean. Dengan inilah, meskipun tidak begitu detail. Kenapa? Kan kayak tadi salah satu sampelnya ada hum-hum semua dan lain-lain. Namun beliau itu memang mengkaji hal-hal seperti ini. Namun yang kami tangkap ini kan tadi tujuannya untuk meminimalisir tentang kajian tematik kan, gitu, tematik kontekstual. Namun yang kami belum lihat dari kajian atau model seperti ini itu novelty-nya untuk apa? Untuk mau kemana gitu loh? Tujuannya ini mau kemana? Sedangkan kalau kita merujuk misalkan Quran adalah sebagai solusi dalam Quran, itu pasti masuknya pada sebuah tematik. Misalkan modelnya seperti ini nanti arahnya mau kemana? Dari surat ini munculkan sebuah tema yang banyak, meskipun nanti muncul sebuah tema yang banyak atau serta kayak tadi entah mau diinterpretasikan seperti apa, terus tema apakah hanya diambil satu yang dibuat solusi sebuah tema yang dari terutama itu soalnya memang bagus. Dari tadi saya perhatikan betapa effortnya sampean dalam melihat satu itu keren. Itu keren, itu sangat menarik sekali gitu. Tapi untuk melihat lebih dalam lagi, itu mau kemana dalam kajian seperti ini? Mau melihat apa? Atau hanya sekedar melihat ke dalam mengeksplorasi sebuah Quran itu, atau bagaimana? Itu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Soem ya. Saya tentu aware ya dengan beberapa kitab yang sebenarnya mungkin lebih familiar bagi teman-teman yang ada di jurusan lain. Mungkin kitab yang menekuni adab misalkan ya, Balaghatul Quran, hal seperti itu. Dan saya harus akui bahwa ya saat sekarang ini saya sedang tertarik di sana dan merasa bahwa iklim ini perlu untuk dikembangkan kembali kita membaca Al-Quran. Itu satu. Dan terima kasih tadi ya referensinya Gus Koyum, tentu akan saya lacak. Kalau ada referensi buku yang lebih konkret, monggo dicek saja. Saya akan dengan senang hati. Yang sudah saya agak bolak-balik tuh Asyamil fi Balaghatil Qur'annya Gus Awis, meskipun tidak banyak menyinggung tentang beberapa topik tadi. Dan secara kebetulan memang kemarin itu launching juga tafsir bayaninya Prof. Quraisy. Nggak tahu, iya ini kembali ke selera lah. Saya sedang senang-senangnya menekuni kajian kebahasaan begitu. Nah, jadi itu di pantai ya, Mas arahnya kemana sih Mas itu? Kalau dianggap ini sebagai alternatif dari tafsir tematis kontekstual itu bagaimana maksudnya apa yang saya harapkan gitu. Ya saya harapkan jadi alternatif bahwa kemudian sekarang belum kelihatan hasilnya ya kita akui nanti kita lihatlah beberapa tahun ke depan apakah eh, misi ini diterima oleh masyarakat akademik atau enggak. Nah, saya cukup sih Mas Soem ketika sampai menyebut oh ini menarik sih, tapi saya nggak tahu kemana. Saya sudah cukup bahwa sampean merasa kajian ini menarik. Bagi saya itu sudah cukup jadi alasan mengapa kajian seperti ini penting gitu. Lagi-lagi, kenapa tadi awal saya agak banyak menjelaskan tafsir itu ada dua jenis, satu membuat Quran solusi, yang kedua sekedar menjelaskan dan saya bermain di level itu gitu. Maka mungkin kalau saya harus menyampaikan posisi saya ya, saya
kurang terima dari Al-Quran tuh ya nggak sekedar kira-kira begitu. Tapi kalau memang ditanya proyek besar di balik ini, saya nggak bisa jawab juga. Tapi saya sudah cukup sih kalau disebut, oh ini menarik Mas sebagai sebuah kajian. Nah memang kecenderungan banyak kita eh itu menurut saya ya, menafsirkan Al-Quran harus menghasilkan sesuatu yang revolusioner, yang membantu menyelesaikan masalah. Tapi oke lah itu hal lain atau itu cakupan dari kerja tafsir yang lain. Tapi mungkin saya bekerja bekerja di level tafsir yang melihat atau menjelaskan Al-Quran itu. Ya bahwa ini masalah selera saja ya bagi Mas Soim dan yang lain mungkin itu sekedar begitu saja ya itu selera masing-masing. Tapi saya cukup sih Mas kalau wah itu menarik Pak. Wah itu udah cukup alasan bagi saya untuk oke kita lanjutkan model seperti ini gitu. Jadi saya belum bisa menjawab juga ini grand design apa di balik ini atau memang ini nggak ada grand design ya Mas. Saya mungkin sedang selera begitu. Tapi monggo kalau misalkan saya nggak setuju kok tadi klaim bahwa tafsir tematik kontekstual itu punya kelemahan. Enggak, justru eh, ini lebih eh, kalau kayak yang saya bilang tadi monggo kalau ada yang mau dikritisi gitu. Saya risau dengan lihat tafsir kontekstual yang it doesn't bring us anywhere gitu. Ya udah di situ aja gitu. Bukan berarti jelek ya, tapi ini kayaknya dilakukan main beda untuk masyarakat itu levelnya itu. Tapi kalau level kerja akademik, level skripsi, level tesis, level artikel, saya kok nggak ngerasa itu cocok ya disebut sebagai kerja akademik. Poin saya itu. Monggo kalau dikritisi, saya senang sekali. Terima kasih tapi Mas Soim. Ah, Mas Soim boleh respon lagi atau setelah Rijal Ali? Rijal Ali sudah tangkap. Piye, Jal? Mas Soim dulu, monggo. Ya, ya. Wah, itulah Mas. Ah, baik. Jal, piye Jal? Gimana Mas Rijal? Baik, terima kasih Pak. Di sini ada yang ingin saya tanyakan beberapa Pak ya. Yang pertama terkait pengantar tadi. Ini menarik karena salah satu isu yang dijadikan latar belakang kajian mengenai tafsir berbasis surah ini adalah tafsir tematik gitu. Sedangkan yang kita tahu tafsir tematik sendiri ada beragam macamnya kan, ada tafsir tematik term, konseptual, terus tematik surah dan tematik tokoh gitu. Dan tadi yang disinggung oleh Pak Muammar sendiri adalah tematik konseptual gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya terkait apakah tafsir berbasis surah yang saat ini sedang digaung dan termasuk Pak Muammar sendiri itu adalah yang dimaksud dengan tafsir tematik surah gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Terus pertanyaan yang kedua adalah terkait ada beberapa hal yang dijadikan Pak Muammar itu sebagai kendala terkait surah yang rimanya begitu panjang gitu ya, dan masih dalam proses riset apakah ini surah dua ayat yang disebut atau yang panjang gitu. Dan di sini saya dan teori dari mengidentifikasi perubahan dalam misalnya satu surah itu terdiri beberapa tema, perubahan tema itu misalnya ya ayyuha, dan tema dan bahan satu subtema ke subtema lain yang masih dalam subtema itu